Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rabanians, hari ini akan ada kultum dari Miss Siska, tapi Miss Siska tidak sendiri. Hari ini Miss Siska ditemani oleh teman-teman dari Zubair. Hai. Oke, di sebelah kanan Miss Siska ada Azra dan Alisa dan sebelah kiri Miss Siska ada Fakira dan Nae. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menemani Miss Siska pada hari ini untuk menyampaikan kultum. Kenapa sih Miss Siska mengajak teman-teman? Karena hari ini yang mau disampaikan adalah tentang materi fisika. Oh, berat. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta ini dengan aturan yang sangat sempurna. Dan tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oke, Rabanians yang dirahmati Allah, hari ini tadi seperti yang sudah sampaikan, kita akan belajar dari ilmu fisika tentang hukum kekekalan energi. Teman-teman udah pada dengar belum tentang hukum kekekalan energi? Udah dong. Udah ya, kan udah belajar ya. Nah, ini akan coba kita hubungkan dengan hukum Allah dalam kehidupan. Ya, di sini bunyi hukum kekekalan energi. Mau ngetes naik ah? Coba naik. Yes. Oke. Ya, kira-kira naik apa sih bunyi dari hukum kekekalan energi? Seingat aku nih ya, Miss, energi itu nggak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan, tapi hanya bisa berubah wujud. Oke, betul banget. Nah, di sini coba deh ya, mungkin teman-teman perlu di-remind lagi, kira-kira contoh-contohnya apa sih? Coba dari Nay deh. Miss, misal energi cahaya Miss jadi listrik. Oke, jadi cahaya bisa jadi listrik. Contohnya itu di solar panel ya? Iya. Dari cahaya matahari. Coba kalau Syakira. Energi gerak Miss. Gerak jadi listrik. Jadi listrik. Oh, ini ya bendungan, Iya. ya kan? Air. Betul. Coba Azra. Kalau misalnya energi kimia dalam makanan bisa jadi energi gerak saat kita berjalan. Yes, betul. Coba Alisa. Energi potensial yang berubah menjadi energi kinetik saat ada benda jatuh. Wah, berarti teman-teman Zubair lolos 100%. Keren. Oke, keren banget. Jadi apa sih maknanya di sini yang kita hubungkan dengan hukum Islam? Oke, Rabanians yang dimuliakan Allah, dalam Islam Allah juga menetapkan hukum yang mirip dalam kehidupan kita yang tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Nah, di sini kita mau dibantu sama Azra, coba tolong bacakan ayat ke-7 dan 8 surat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan artinya boleh dibantu sama Alisa? Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Oke, teman-teman tahu zarah itu apa? Biji yang kecil itu kan, Miss? Ya, biji yang kecil. Mungkin kalau kita umpamakan dalam hukum fisika itu dia seperti atom. Atom itu berarti bagian terkecil dari suatu material ya. Nah, di sini atom itu udah yang paling kecil. Tapi kemarin bisa menjelaskan bahwa di atom itu ada lagi yang kecilnya lagi namanya subatomik ya, subatomik. Nah, di sini sebegitu kecilnya dilihat di sini bahwa kata Allah yang melakukan kebaikan ya seberat atom gitu ya, umpamanya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan juga ya seberat atom, dia juga akan melihat balasannya. Nah, di sini kita coba hubungkan ya, amalan kita itu seperti energi. Nah, dia itu tidak pernah hilang. Ternyata dia hanya berubah bentuk ya menjadi pahala atau dosa. Di sini kebaikan yang kita lakukan mungkin ada yang tidak langsung terlihat hasilnya, tapi ia tersimpan. Dan doa yang kita panjatkan juga terkadang yang mungkin belum langsung dikabulkan, tapi nanti setahun kemudian ataupun 2 tahun kemudian itu pasti
rencana Allah sudah sangat tepat buat kalian, di mana Allah akan kabulkan di saat memang tepat menurut Allah gitu ya. Nah, tapi di sini apa yang kalian kerjakan itu tidak pernah sia-sia. Bahkan sedekah yang kita berikan mungkin terasa kecil, ya, tapi dia tidak akan pernah dilupakan sama Allah. Pasti nanti ada balasannya, ya. Nah, kalau dalam hukum fisika nih, energi yang berubah bentuk dalam kehidupan. Ya, contohnya kalau senyum jadi Sedekah. ya, jadi sedekah, jadi pahala, betul. Tapi kalau sedekah bisa jadi berkah. Kalau sabar jadi kemuliaan. Kalau ilmu yang diajarkan menjadi Amal jariah. amal jariah. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita berbuat dosa, fitnah itu akan menjadi dosa. Kalau gibah, Beban ya. iya beban nanti di akhirat pasti akan berat timbangannya ke kiri, ya lebih banyak dosanya gitu kan ya. Kalau kezaliman akan menjadi Hisab yang berat. hisab yang berat. Nah, semua itu tersimpan dan tidak ada yang hilang ya. Allah Maha Adil, tidak ada energi amal yang terbuang percuma. Nah, di sini di momen Ramadan ini kalian kan pasti sudah tahu nih dari kemarin siapa ya menyampaikan ada hukumnya bahwa kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Nah, kalau misalnya kalian memberikan 1 kurma aja, itu imbalan pahalanya luar biasa ya. Nah, di sini Rabbanians yang dirahmati Allah, kita memanfaatkan momen Ramadan ini untuk selalu berbuat kebaikan. Jangan kalian merasa bahwa Miss nanti aku mau lulus ujian, aku berbuat baik aja deh di bulan Ramadan. Nggak gitu juga konsepnya ya, karena tadi Allah akan kabulkan di saat memang tepat waktunya. Tapi jangan merasa kecil hati ketika doa yang kalian kabulkan itu belum langsung terlaksana gitu ya. Tapi itu pasti akan jadi tabungan akhirat kalian. Ingat, tidak ada yang sia-sia. Iya, semuanya tersimpan di tabungan akhirat nanti ya. Rabbanians yang dirahmati Allah, kalau energi di alam saja Allah jaga dengan hukum yang begitu presisi. Apa sih presisi itu? Yang tepat ya, yang hukum yang begitu tepat, apalagi amal manusia. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, dan jangan pernah merasa aman dari dosa sekecil apapun. Ingat ya, mumpung bulan Ramadan, jangan berkata kasar, jangan ngejek orang, jangan ngejek teman, terus berbuat banyak kebaikan. Mumpung bulan Ramadan, kita perbanyak sedekah. Nah ya, misalnya aku nggak punya uang, terus sedekahnya pakai apa tadi? Senyum. Oke, itu lebih baik. Itu juga perbanyak membaca Al-Quran. Bukan satu ayat ya, 1 huruf aja kata Miss Mita berapa? 10 kali lipat ganjarannya ya, pahalanya. Nah, karena dalam hukum Allah itu ingat, tidak ada yang hilang, semua akan kembali kepada kita. Baik teman-teman Rabbanians, semoga kita menjadi hamba yang selalu bisa merubah energi kehidupan kita untuk kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Sekian dari saya dan teman-teman dari Zubair. Wassalamualaikum warahmatullahi